Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Rili Tirsa Lili Royer Sagai, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saya merupakan salah seorang dosen tetap pada program studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran yang biasanya saya gunakan pada mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis dengan teknik pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi dan informasi dari mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis. Mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis merupakan mata kuliah 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2. Adapun tujuan dari mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, tapi juga keterampilan agar mahasiswa dapat merencanakan, mengelola, dan juga mengendalikan keuangan perusahaan secara efektif dan juga efisien. Nantinya mahasiswa juga diharapkan untuk bisa melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan, untuk bisa mengambil keputusan keuangan yang tepat dan juga mengendalikan keuangan perusahaan secara profesional dan juga beretika untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan, usaha, ataupun bisnis. Adapun capaian dari mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan untuk bisa menguasai mengenai prinsip dasar manajemen keuangan bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan analisis laporan keuangan perusahaan. Kemudian mahasiswa juga dapat merencanakan dan mengambil keputusan keuangan yang berhubungan dengan investasi, pendanaan, pengelolaan modal kerja. Mahasiswa mampu mengendalikan dan mengawasi penggunaan dana perusahaan. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir yang kritis dan juga etis dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam kurun waktu kurang lebih 14 kali pertemuan, adapun materi-materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah prinsip dasar manajemen keuangan, analisa kinerja keuangan melalui laporan keuangan, perencanaan dan penganggaran keuangan, rasio keuangan, manajemen risiko keuangan, sumber-sumber pendanaan, biaya modal, penganggaran modal, pinjaman berjangka, lembaga keuangan non-bank, nilai waktu uang, penilaian investasi, dan yang terakhir keputusan dividen. Mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis ini dilakukan secara daring sinkronus dengan menggunakan metode SCL atau Student Center Learning, di mana saya sebagai dosen menjadi fasilitator dan saya memfasilitasi pertanyaan mahasiswa. Saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif, proaktif, memberikan pertanyaan, tapi juga memberikan feedback. Untuk referensi sendiri, saya masih menganjurkan mahasiswa untuk menggunakan media buku. Dalam hal ini, mahasiswa dipermudah dengan media internet untuk bisa mengakses e-book yang tentunya ada hubungannya dengan materi yang disampaikan. Juga saya mulai melatih mahasiswa untuk bisa menggunakan literatur review melalui jurnal ataupun penelitian terdahulu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang tentunya juga yang ada kaitan dengan materi yang disampaikan. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa pada proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa media. Yang pertama, media Mentimeter.com. Media Mentimeter ini saya gunakan dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, dan biasanya saya gunakan pada awal perkuliahan untuk bisa mengetahui keaktifan mahasiswa, terutama pada proses pembelajaran daring. Dan juga saya bisa mengetahui kemampuan mahasiswa mengikuti akan materi yang disampaikan atau sebelum materi dimulai. Untuk kuis sendiri, saya memfasilitasi dengan media Kahoot dan juga media Quizizz. Dan juga untuk tugas mandiri maupun tugas kelompok, saya fasilitasi dengan menggunakan media Google Classroom, di mana media ini juga saya gunakan dari awal perkuliahan hingga pada akhir perkuliahan, karena melalui media ini saya telah mencantumkan rencana pembelajaran semester yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan mudah di awal, mengetahui materi-materi yang akan disampaikan, mengetahui bobot penilaian pada kelas ini. Dan juga melalui media Google Classroom, saya bisa memberikan tugas, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan, dan ada bobot penilaian yang sudah tertera. Selain 3 media di atas, saya juga menggunakan media WhatsApp, dalam hal ini WhatsApp Group pada kelas Manajemen Keuangan Bisnis, yang bisa memfasilitasi pertanyaan mahasiswa di luar jam pembelajaran. Dan juga yang terakhir, saya masih aktif menggunakan email, dalam hal ini Gmail, untuk memfasilitasi pengumpulan tugas mahasiswa.
Saat melakukan sinkronus daring tatap muka pada mata kuliah manajemen keuangan bisnis ini, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa aktif dan proaktif sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup. Dan untuk metode penilaian sendiri, saya sudah cantumkan secara detail maupun rinci pada rencana pembelajaran semester yang sudah saya upload pada media Google Classroom untuk bisa diketahui sejak awal oleh seluruh mahasiswa pada kelas ini, dan mahasiswa diharapkan bisa menyusun strategi karena mengetahui kriteria dan bobot penilaian agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal pada akhir semester. Dan untuk evaluasi pada proses pembelajaran mata kuliah ini, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, pretest maupun post-test, kemudian juga ada ujian tengah semester, dan juga ada ujian akhir semester, dan juga ada beberapa tugas yang berhubungan dengan case study, dan diskusi, dan juga presentasi. Dan untuk bobot penilaian sendiri pada kelas manajemen keuangan bisnis ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk penilaian hasil yakni tugas dalam hal ini case study, presentasi, tugas mandiri, tugas kelompok sebesar 20%, untuk ujian tengah semester sebesar 30%, dan untuk ujian akhir semester sebesar 40%. Dan untuk penilaian proses yakni absensi saya berikan bobot sebesar 10%. Demikian informasi dan deskripsi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah manajemen keuangan bisnis. Berikut dapat disaksikan cuplikan proses pembelajaran daring dari mata kuliah manajemen keuangan bisnis. Hari ini kita masuk pada mata kuliah manajemen keuangan bisnis. Sebentar saya share screen dulu. Oke, apakah sekarang bisa dijangkau untuk share screen-nya? Bisa kelihatan di layar masing-masing? Bisa, Mem. Oke, baik. Jadi hari ini kita masuk pada mata kuliah manajemen keuangan bisnis, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai overview dari manajemen keuangan bisnis dulu. Nanti kemudian akan dijabarkan lebih lanjut, lebih detail di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum saya masuk ke dalam materi manajemen keuangan bisnis ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa seperti biasa pada kelas ini akan dilakukan akan menggunakan beberapa media setiap pembelajaran dan setiap pertemuan. Dan untuk hari ini media yang akan digunakan adalah media mentimeter.com, tapi juga nanti akan ada Google Classroom. Jadi untuk memfasilitasi mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Nanti ada pertanyaan yang akan muncul di mentimeter.com dan dipersilakan kepada kalian semua untuk bisa menjawab, memberikan respon lewat media Mentimeter. Kemudian nanti juga akan dijelaskan mengenai Google Classroom dan penggunaannya. Lebih tepatnya untuk Google Classroom itu nanti semua mahasiswa, khususnya mahasiswa manajemen keuangan bisnis ini bisa mengakses kode yang bisa masuk ke Google Classroom, dan nanti di situ bisa langsung melihat rencana pembelajaran selama 1 semester mengenai mata kuliah manajemen keuangan bisnis, materi apa saja yang akan dibawakan, kemudian rubrik penilaiannya, dan juga bobot penilaiannya. Kalau boleh saya jelaskan dulu singkat, di sini bisa diakses oleh seluruh yang punya link untuk masuk ke dalam Google Classroom-nya manajemen keuangan bisnis. Di situ saya pakai kode KWU 62103 karena untuk kelas manajemen keuangan bisnisnya kode dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Tomohon itu KWU 62103. Ini seperti ini gambaran untuk rencana pembelajaran semesternya. Kemudian bisa dilihat untuk yang mungkin di paling terakhir ya, itu ada bobot penilaiannya. Ada materi-materinya selama kurang lebih 14 kali ya, 14 kali pertemuan akan ada materi, kemudian 2 pertemuan lainnya, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan lainnya itu untuk ujian akhir semester. Dan kemudian di akhir itu bisa dilihat mengenai bobot penilaiannya. Jadi ada capaian pembelajaran, ada bobot penilaiannya, ada persentasenya. Itu nanti dibaca secara mandiri melalui akun media Google Classroom ya. Nanti untuk kodenya akan di-share ke ketua kelas, kemudian nanti bisa diakses oleh semua teman-teman mungkin di WhatsApp group. Oke, kalau sudah kita masuk ke materinya. Keuangan bisnis hari ini masih overview saja. Nanti kalian juga bisa mengakses untuk slide presentasi ini jika mungkin ada yang masih bingung atau ingin baca kembali di rumah, ingin dengar kembali di rumah, bisa diakses melalui barcode yang sudah tersedia, dan silakan bisa di-scan barcode-nya agar slide presentasi ini bisa dibaca kembali atau dilihat ulang setelah kelas ini selesai. Saya lanjut saja. Untuk yang pertama adalah mungkin di semester 1 itu sudah dapat mengenai mata kuliah pengantar manajemen. Untuk yang pengantar manajemen itu kan sudah mata kuliah secara umum ya mengenai apa itu manajemen dan sebagainya. Untuk kali ini mungkin akan lebih spesifik pengantar manajemennya itu kepada manajemen keuangan. Nah,
Mengawali presentasi untuk kelas ini, saya minta kalian untuk bisa mengupdate mentimeter.com dulu, dan kodenya akan saya share di sini. Semuanya bisa membuka secara langsung, tidak perlu di-download, bisa buka langsung mentimeter.com, kemudian nanti kodenya 37094172. Sekali lagi, kode 37094172. 37094172, dan di situ sudah ada pertanyaan yang bisa kalian lihat sendiri, apakah sudah bisa diupdate pertanyaan yang muncul di kode 37094172. Sudah. Pertanyaannya sama seperti yang muncul di slide presentasi saya hari ini, yaitu what do you know about financial management? Bisa satu kata, bisa juga lebih dari satu kata, tapi kalau bisa tidak usah kalimat. Jadi supaya ini hanya melihat bagaimana, apakah kalian sudah paham mengenai, bukan paham, tapi pernah mendengar mengenai pengantar manajemen keuangan, tentang istilah-istilah keuangan dan sebagainya. Yang sudah dapat dan sudah bisa langsung menjawab. Oke, baru 3 orang yang menjawab. Apa saja yang Anda ketahui atau mungkin pernah dengar mengenai financial management atau manajemen keuangan? Tidak ada benar dan salah karena saya masih baru akan mengenal, maksudnya mengetahui apakah kalian sudah pernah mendengar mengenai istilah manajemen keuangan, sudah cukup memahami, apalagi kalian yang sudah dapat mata kuliah pengantar manajemen, mungkin sudah ada sedikit gambaran mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Oke, dari sini sih sudah semua ya, sesuai yang masuk di Zoom, di room Zoom saat ini. Jadi di sini tuh ada yang menjawab proses pengelolaan, ada yang menjawab planning, ada yang menjawab kerugian, rasio, profit, keuangan, investation, directing, organizing, planning, proses, keuntungan, pengendalian kegiatan, investasi, financial planning. Nah, kalau dari yang saya baca, eh, sedikit banyaknya kalian tuh sudah cukup kenal mengenai istilah financial management atau bahasa Indonesianya manajemen keuangan. Pada dasarnya proses manajemen keuangan itu memang pasti meliputi proses manajemen, yaitu planning, organizing, controlling sampai kepada pengawasan. Di sini juga ada yang sudah lebih spesifik kepada profit, kemudian rasio. eh, di sini juga ada keuangan, mungkin keuangannya dilihat dari bahasa financial management supaya lebih mudah ya. Kemudian ada juga yang membahas mengenai investasi. Eh, Baik, kita masuk saja dulu ke materinya. Oke, dari jawaban yang sudah kalian berikan tadi, saya mungkin akan menyimpulkan bahwa manajemen keuangan itu adalah proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap aktivitas keuangan dalam suatu bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kita lanjut sekarang ke pasar dan institusi keuangan. Sebelum kita masuk ke dalam pasar dan institusi keuangan, kita kuis dulu. Masuk lagi ke mentimeter.com dengan kode yang sama. Sekali lagi, mentimeter.com dengan kode yang sama. Dan silakan jawab 2 pertanyaan berikutnya yang saya sudah berikan. Nanti bisa dibaca, ada pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama manajemen keuangan? Kemudian yang kedua, apa saja keputusan utama dalam manajemen keuangan? Itu bentuknya multiple choice, silakan dijawab. Bagi yang sudah akses, sekali lagi untuk kodenya, kode untuk mentimeter.com-nya 37094172. Sekali lagi 37094172. Yang sudah bisa akses Mentimeter, apakah pertanyaannya sudah bisa dilihat? Sudah, Mem. Sudah, Oke. terlihat. Silakan dijawab ya. Bentuknya multiple choice kan yang muncul di layar kalian? Ya, Mem. Oke. Silakan dijawab. Nanti saya present. Sesudah dijawab baru saya tampilkan. Boleh ulang kodenya, Mem? Oke, kodenya sebentar. 37094172. Sekali lagi 37094172. Oke, apakah sudah bisa lihat di sini ada saya presentkan mentimeter.com-nya. Oke, pertanyaan pertamanya adalah apa tujuan utama manajemen keuangan? Yang pertama, pilihannya ada 3. Yang pertama, meminimalkan biaya produksi, memperbesar pangsa pasar, dan memaksimalkan laba perusahaan. Oke, kita langsung bahas saja ya. Jadi untuk tujuan utama dari manajemen keuangan, meminimalkan biaya produksi, memperbesar pangsa pasar, atau memaksimalkan laba perusahaan, kita mulai dulu dari memperbesar pangsa pasar ya. Untuk memperbesar pangsa pasar itu sendiri, itu pasti berhubungan dengan divisi apa? Kalau kalian tahu.
Kalau dalam satu perusahaan kan divisinya sudah terbagi-bagi ya. Ayo yang bisa menjawab divisi apa yang berhubungan dengan tugas memperbesar pangsa pasar. Marketing. Ya, itu siapa yang menjawab ya? Di sini ada dua orang soalnya. Jadi divisi yang benar itu adalah divisi untuk yang memperbesar pangsa pasar, betul divisi pemasaran ya. Jadi sudah pasti itu manajemen pemasaran atau manajer pemasaran lah ya. Kemudian untuk meminimalkan biaya produksi, ayo, itu tugas dari siapa? Atau tujuan utama dari apa? Meminimalkan biaya produksi. Itu tujuan utama dari siapa? Silakan dijawab. Penawaran. Siapa? Penawaran. Ayo, Manajemen produksi. iya, divisi atau manajemen produksi. Divisi produksi kan kalau untuk perusahaan yang manufacturing ya, dia itu kan perusahaan memproduksi something untuk menjadi sesuatu barang yang jadi ya, dari bahan mentah menjadi barang jadi, itu ada divisi produksi ya, yang memang harus meminimalkan biaya produksinya. Berarti jawaban yang benar sama seperti yang sudah dijawab oleh 10 orang di sini, ada satu orang yang menjawab meminimalkan biaya produksi, mungkin karena melihat dari kata kuncinya biaya. Jadi dia mencocoklogikan saja mungkin antara biaya dengan manajemen keuangan. Padahal sebenarnya untuk tugas atau tujuan utama dari manajemen keuangan, betul jawabannya itu yang ketiga, yang C, adalah memaksimalkan laba perusahaan. Jadi walaupun memang semua perusahaan ya, mau perusahaan itu merchandise, mau perusahaan itu manufacturing, mau perusahaan jasa, perusahaan dagang, pasti memang tujuan utamanya untuk bisa mendapatkan keuntungan, karena kan dia harus meng-hire para pekerja, dia harus membayar gaji, insentif dan sebagainya, dan dia harus memikirkan keberlanjutan dan keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Jadi memang laba itu menjadi tujuan utama dari setiap perusahaan. Tapi ada divisi-divisi yang memang sudah diatur dengan tujuan dan fungsi masing-masing. Itu yang membedakan divisi produksi, divisi pemasaran, dan juga divisi keuangan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja keputusan utama dalam manajemen keuangan? Silakan dijawab, ini belum ada yang muncul ya. Apakah sudah bisa diakses oleh kalian atau tidak muncul di Iya, belum bisa mem, harus presenter apa menunggu presenter mengubah. Oh ya, ini Sudah sudah, muncul. sudah bisa? Sudah Ya, muncul. ya, silakan dijawab ya. Saya tutup dulu sebentar ya untuk bisa supaya tidak ada ikut-ikutan menjawab. Silakan untuk pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan mengenai apa saja keputusan utama dalam manajemen keuangan. Oke, mungkin sudah banyak yang menjawab. Oh, baru 7 orang, silakan dijawab. Ada 12 orang yang masuk dalam grup ini. Masih ada sisa 5 yang belum bisa menjawab, dipersilakan. Sudah 9, tinggal 3 lagi. Oke, saya rasa cukup. Sudah 12 orang yang menjawab, dan di sini sebentar saya present dulu. Oke, jawaban yang paling banyak itu jawaban di opsi A, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga keputusan dividen. Sementara untuk opsi B, ada 2 orang yang menjawab, keputusan produksi, keputusan penjualan, dan juga keputusan distribusi. Kemudian untuk opsi C, tidak ada sama sekali yang menjawab. Ya, saya bahas satu-satunya untuk dari yang tidak membahas, yaitu tidak ada jawaban, keputusan pemasaran, keputusan harga, dan keputusan SDM, karena sudah dibahas tadi ya. Ada divisi pemasaran, dan ini juga kalau ada keputusan SDM sudah pasti jadi divisi SDM, ya, tanggung jawab divisi SDM. Untuk 2 orang selanjutnya yang menjawab keputusan produksi, keputusan penjualan, keputusan distribusi, itu mungkin ada ya yang tahu siapa yang menjawab. 2 orang ini mungkin punya argumentasi yang berbeda gitu dengan 10 yang lainnya. Kenapa bisa memilih keputusan produksi, keputusan penjualan, dan juga keputusan distribusi? Untuk keputusan produksi, penjualan maupun distribusi itu merupakan bagian dari manajemen pemasaran. Jadi dia produksi, kemudian dia jual dan didistribusikan ya. Itu ada gabungan produksi. Kalau hanya keputusan produksi saja berarti itu divisi dari produksinya. Tetapi ini sudah langsung ke penjualan dan kemudian ke distribusi, itu sudah ranah dari manajemen pemasaran. Kemudian jawabannya benar sudah pasti yang 10 orang ini, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan juga keputusan dividen. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide presentasi sebelumnya. Oke, dari sini saya melihat bahwa kalian kurang lebih sudah memahami ya mengenai keputusan pendanaan, keputusan investasi yang ada kaitannya dengan manajemen keuangan yang sebentar kita bahas saat ini. Oke, saya lanjut presentasinya. Berhubungan dengan pasar dan institusi keuangan. Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan, sarana investasi bagi masyarakat, sarana alokasi dana yang efisien, menciptakan likuiditas, dan merupakan indikator perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasar modal. Jadi pasar modal itu adalah capital market. Itu berbeda ya dengan pasar pada umumnya ya. Kalau pasar pada umumnya kan itu bicara mengenai pertemuan penjual dan pembeli. Sama juga dengan pasar modal, tapi pasar modal itu lebih kepada investor ya, atau stockholders dan stakeholders yang mau menanamkan sahamnya di pasar modal. Nah, kalau di Indonesia namanya itu Bursa Efek Indonesia. Jadi para investor bertemu dari sana walaupun secara virtual, membeli saham dan juga menjual saham dengan platform yang ada yang diakui, yang bisa melakukan transaksi langsung dengan di dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi kalian bisa membeli saham, membeli obligasi, kemudian juga forex, foreign exchange dan sebagainya, produk-produk investasi lah. Itu merupakan produk yang dijual belikan di pasar modal. Lanjut presentasinya.
Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. Jadi kalau kalian sudah memahami apa itu manajemen keuangan, kalian juga harus tahu apa prinsip dasar dari manajemen keuangan, yaitu mencakup nilai tambah, value added, resiko, dan pengembalian, diversifikasi, likuiditas, dan juga etika. Memahami prinsip-prinsip ini memang adalah kunci untuk pengambilan keputusan keuangan. Mau saya tambahkan ya, keputusan keuangan yang baik untuk perusahaan ataupun suatu usaha. Kita bahas pertama prinsip nilai tambah dulu atau value added. Prinsip nilai tambah menyatakan bahwa setiap keputusan keuangan harus meningkatkan nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaan itu kan ada perbedaan antara perusahaan A dan perusahaan B ya. Mungkin menawarkan barang yang sama, mungkin menjual produk yang kurang lebih mirip, tapi pasti punya value added yang berbeda. Karena ada diversifikasi, ada perbedaan penjualan di dalamnya, ada perbedaan kualitas produk di dalamnya. Sehingga harga juga mungkin agak berbeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Contoh kan sehari-hari kita menggunakan produk misalkan Unilever, pasti kan ada saingannya dari produk Wings gitu. Sama-sama menjual bahan cucian, sampo dan sebagainya, tetapi wanginya berbeda, kualitas produknya berbeda. Cocok-cocokan juga dengan kita sebagai konsumen, ada yang cocok dengan produk Wings, ada yang cocok dengan produk Unilever dan sebagainya. Itu semua perusahaan menawarkan nilai tambah dan nilai yang berbeda. Yang tentunya mungkin bisa bersaing, tapi nilainya itu yang dapat membuat ada konsumen yang loyal untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Prinsip nilai tambah menyatakan bahwa setiap keputusan keuangan harus meningkatkan nilai perusahaan. Jadi fokus pada nilai perusahaan itu. Ini menjadi acuan dalam mengevaluasi proyek dan investasi. Prinsip resiko dan juga pengembalian. Prinsip resiko dan pengembalian menyatakan bahwa semakin tinggi resiko, semakin tinggi pengembalian yang diharapkan. Ini penting dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi begini, high risk, high return ya. Jadi setiap kalau bicara mengenai risiko dan pengembalian, keputusan investasi kepada produk investasi yang beresiko tinggi akan cenderung mendapatkan return yang lebih besar ketimbang mengambil keputusan investasi kepada produk yang resikonya agak low atau medium gitu. Karena return-nya juga akan mungkin lebih sedikit. Contoh produk investasinya deposito ya ataupun reksadana. Kalau semacam deposito tuh investasinya tuh reksadana. Nah, itu kalau misalkan kita semacam menabung di bank tapi di hold gitu. Dan kita mendapatkan bunga yang tetap aman, lebih safe, tapi untuk bunga yang kita dapatkan dari hasil apa ya, menanam modal sebesar misalnya 100 juta mungkin hanya 1 juta atau 2 juta begitu yang bisa kita peroleh. Sementara kalau kita alokasikan 100 juta itu untuk membeli produk investasi yang lebih beresiko, itu akan mendapatkan return yang lebih besar ketimbang yang resikonya medium. Tapi ya kembali lagi ke psikologi masing-masing. Mampu dan sanggupnya yang mana begitu. Bukan bicara hanya modal tapi psikologi juga. Bisa untuk membeli produk investasi yang mana kalau bisa karena high return high risk, tapi kalau misalkan juga mendapatkan return yang lebih, resikonya juga tinggi sekali. Jadi bisa bisa dalam sekejap kehilangan uang, bisa dalam sekejap juga loss dan sebagainya, gitu ya. Itu untuk bicara bicara mengenai prinsip resiko. Jadi kembali lagi, memang yang menjadi manajer keuangan atau yang menjadi staf di bagian divisi keuangan itu memang harus memahami betul mengenai harus riset pasar, harus memahami mengenai kondisi keuangan perusahaan agar mengambil keputusan yang tepat dan efektif gitu. Prinsip diversifikasi bertujuan untuk mengurangi resiko melalui portfolio management. Ini mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut di materi selanjutnya ya. Ada keputusan investasi, penilaian investasi, sorry, dan keputusan dividen. Nah, ini memang prinsip diversifikasi adalah jangan meletakkan uang sepenuhnya yang kita miliki atau menanam modal pada perusahaan dengan bidang yang sama. Jadi artinya kalau kalian mau membeli saham mungkin perusahaan tambang, ya sebagiannya kalian membeli bank gitu. Kemudian membeli mungkin perusahaan food and beverage gitu. Jangan sepenuhnya karena tambang lagi naik, mungkin emas harganya lagi tinggi, lantas kalian menanamkan modalnya sepenuhnya gitu, semuanya di saham untuk membeli emas gitu. Jadi nanti kalau emasnya jatuh, malah kalian loss-nya terlalu berlebihan. Tapi kalau misalkan nanti emasnya jatuh dan kalian diversifikasi portofolionya, maka kalian tetap cenderung aman gitu. Ada subsidi silang antara kerugian dan keuntungan yang diperoleh gitu. Selanjutnya untuk prinsip likuiditas, itu menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk operasional. Dan prinsip etika dan tata kelola adalah menekankan pentingnya membuat keputusan keuangan secara etis
di mana manajer keuangan harus mematuhi standar etika dan tata kelola yang baik. Kalau bicara etika ya, semua divisi memang harus mematuhi etika, baik prinsip perusahaan, ada etika bisnisnya gitu. Karena persaingan bisa, tapi tetap harus menggunakan etika bisnis, ada etika penjualan, tapi juga ada etika dalam bisnis, dalam hal ini manajemen keuangan. Aplikasi dari prinsip manajemen keuangan ini dapat dilihat dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Ini membantu perusahaan dalam mencapai sasaran perusahaan dan meningkatkan profit sebagai tujuan utamanya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada istilah yang kurang dipahami atau mungkin penjelasannya agak terlalu ribet untuk dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Keputusan keuangan yang tepat dapat meningkatkan nilai saham dan menarik investor baru. Sebaliknya, keputusan yang buruk dapat meningkatkan risiko perusahaan karena sudah pasti investor itu akan tertarik menanamkan modalnya kepada perusahaan yang dinilainya sehat. Laporan keuangan yang sehat, EAT-nya terus meningkat setiap tahunnya, kemudian memberikan profit dan nilai tambah yang baik buat investornya, dividennya selalu bertambah. Nah, itu sudah pasti akan meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modal karena sekali lagi perusahaan itu membutuhkan tambahan dana dari investasi karena dengan menjual obligasi dan sebagainya bisa mendapatkan investor menanamkan modalnya dan itu bisa mendapatkan peluang ekspansi usaha yang lebih besar gitu karena modalnya menjadi lebih banyak. Dan kesimpulan dari mata kuliah, bukan mata kuliah tapi materi ini adalah manajemen keuangan memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh satu bisnis atau perusahaan dialokasikan dan digunakan dengan tepat untuk mendukung aktivitas operasional, keputusan investasi dan ekspansi usaha, serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan dengan resiko yang terukur. Apakah masih ada pertanyaan dari semua yang ada di room ini? Ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang masih bingung untuk overview mengenai mata kuliah manajemen keuangan bisnis ini? Nanti mungkin akan lebih detail di materi selanjutnya sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disampaikan di Google Google Classroom ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ke Google Classroom ya. Sekali lagi untuk Google Classroom-nya kodenya ini nanti saya copy, kemudian ditaruh di sebentar. Nanti saya taruhnya di chat saja di sini untuk kode Google Classroom. Bisa diakses dan bisa masuk untuk bisa join ya di Google Classroom. Jadi nanti di situ ada tugas yang akan disampaikan, saya sampaikan tugasnya dan kemudian ada notifikasi masuk ke email masing-masing, dalam hal ini Gmail. Dan silakan untuk mengumpulkan tugas berdasarkan batas waktu yang sudah saya tentukan. Dan ada kriteria penilaian juga terhadap tugas yang saya berikan, bisa dibaca di Google Classroom, bisa diakses. Jadi di Google Classroom di sini itu jadi media untuk kalian mengumpulkan tugas. Sekali lagi ini kodenya sudah saya copy di chat dan ini menjadi media untuk mengumpulkan tugas, nanti akan masuk di saya di bagian sini, akan masuk beberapa orang yang sudah mengumpulkan tugas, emailnya siapa, dan kemudian akan diberikan nilai skor berdasarkan kriteria dari tugas yang diberikan. Kemudian kalau masih bingung untuk materi selanjutnya bisa diakses melalui RPS Manajemen Keuangan, materi selanjutnya apa, dan diharapkan setiap pertemuan itu dipelajari dulu materinya, agar pada kuis di awal seperti mentimeter.com itu bisa memahami, tidak ada miss lagi seperti yang tadi ada 1-2 orang yang mungkin kurang mengerti atau mungkin terlambat join tadi sehingga tertinggal slide presentasinya seperti itu. Oke, kalau masih belum ada yang mau bertanya, kelas ini sudah selesai. Sebentar, saya stop share dulu. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai, dan kalau misalkan memang masih ada yang bingung dan lupa bertanya pada pertemuan ini, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group, tapi bisa juga di email, dan nanti untuk tugasnya akan saya berikan melalui Google Classroom. Itu saja mungkin untuk hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi? Masih ada yang mau bertanya? Atau kalau sudah pas untuk hari ini? Oke, kalau Sudah pas, sudah. Mem. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelas hari ini dan selamat malam.
Selamat malam, Mem.